Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, zat yang maha pengasih tanpa pilih kasih, zat yang maha penyayang kepada siapapun hambanya yang disayang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih di bab haji, insyaallah ya. Kita masih di bab haji. Kemarin kita sudah membahas tentang wajib haji, kemudian ada rukun haji, kemudian macam-macam cara pelaksanaan haji. Sana ada haji tamattu, haji qiran, haji ifrad, seperti apa. Semoga itu bisa difahami. Nah, insyaallah kita di pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan di sunnah-sunnah haji. Ya, apa saja yang disunahkan ketika kita berhaji. Sunnah-sunnah haji yang pertama adalah mandi ketika ihram. Jadi sebelum ihram disunahkan kita untuk mandi terlebih dahulu. Ya, sebelum pagi tanggal 8 Zulhijjah, sebelum pagi kita melaksanakan ihram, sebelumnya kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, karena nanti ketika sudah ihram tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah memakai minyak wangi-wangian sebelum ihram. Ya. Jadi memakai wangi-wangiannya di mana? Di badan. Ya, memakai wangi-wangian di badan, tidak di baju. Ya, karena kalau di baju itu awet. Sedangkan ketika kita ihram itu tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi memakainya ini sebelum kita melakukan ihram. Setelah mandi kita memakai wangi-wangian di badan. Ya, memakai wangi-wangian di badan, setelah itu melakukan ihram. Kemudian berihram dengan kain ihram. Ya, kain ihram di situ kalau untuk laki-laki ada rida sama izar. Rida itu selendang yang atas, kalau izar itu yang bawah. Ya, itu untuk laki-laki, dan disunahkan untuk kedua-duanya berwarna putih. Ya, berwarna putih. Tuh. Kalau untuk perempuan bebas ya, untuk perempuan bebas. Kemudian sholat di lembah Aqiq. Kemudian mengangkat suara ketika membaca talbiyah. Jadi ketika membaca talbiyah disunahkan untuk membaca dengan suara yang kencang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, seperti itu. Jadi dengan suara yang lantang, ya, tidak di dalam hati. Berihram menghadap kiblat, ya, berihram menghadap kiblat, kemudian dahulukan kaki kanan saat masuk masjid. Ketika masuk Masjidil Haram kita dahulukan dengan kaki yang kanan. Kemudian mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah, ya, melambaikan tangan dengan mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah. Mengusap Hajar Aswad. Nah, ini mengusap Hajar Aswad ketika kita tawaf itu ketika bagi yang mudah, ya, bagi yang memungkinkan untuk mengusap. Kalau yang enggak, melambaikan tangan, cukup melambaikan tangan dengan dari jarak jauh. Kemudian berdoa di antara dua rukun yamani sama rukun yang satunya lagi, ya. Jadi berdoa di antara dua rukun tersebut. Rukun itu dinding Ka'bah. Jadi ketika kita muter di rukun yamani kita berdoa, nanti sampai rukun yang satunya kita disunahkan untuk berdoa lagi. Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi setelah kita tawaf kita sholat di belakang makom, ya. Makom itu bukan seperti yang kita bayangkan makam kuburan, bukan. Tapi makom di sini adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Maka di situ telapak kakinya gede sekali, ya. Jadi ada bangunan khusus di sebelah Ka'bah, di bijiwaril Ka'bah, di samping Ka'bah. Di situ ketika kita selesai tawaf, di situ disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sekali lagi ya, makom bukan
bukan kuburan. Nanti kita bayangin, oh di Ka'bah aja ada kuburan. Nah, ini maksudnya bukan kuburan, akan tapi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian minum dan mencuci kepala dengan air zam-zam. Kemudian berdoa di Safa dan Marwah serta tempat lainnya. Ya, ketika kita sedang sa'i di Safa berdoa mengangkat tangan, ketika kita jalan dari Safa kita berdoa, sampai Marwah kita berdoa lagi. Nah, karena ketika kita melakukan ibadah haji, di situ adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa, maka disunahkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid dan tahlil. Begitu juga dengan lafaz-lafaz talbiyah. Ya. Itu adalah sunnah-sunnah haji. Kemudian berikutnya adalah larangan haji dan dam. Larangan haji, hal-hal yang dilarang ketika kita haji. Ya, khususnya yang paling banyak dilarang ketika kita ihram. Ya, ketika kita ihram. Kemudian dam, apa itu dam? Dam itu adalah denda. Ya, denda ketika kita melanggar larangan haji atau tidak mengerjakan wajib haji. Itu di situ dikenakan dam. Dam itu denda. Ya, nanti insya Allah kita bahas tentang ukuran-ukuran dendanya. Nah, yang pertama adalah larangan bagi laki-laki ketika ihram. Ya. Larangan bagi laki-laki ketika ihram. Yang pertama adalah memakai pakaian berjahit. Jadi ketika kita ihram, kita tidak boleh memakai pakaian berjahit. Kalau celana dalam gimana Ustaz? Hatta celana dalam, sampai celana dalam tidak diperkenankan untuk dipakai. Ya. Kemudian menutup kepala, baik keseluruhan maupun sebagian. Jadi kita tidak boleh menutup kepala, pakai topi misalnya, kan karena di sana panas, kita misalnya pakai topi, pakai surban untuk menutupi kepala, pakai selayar dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi ada yang membolehkan kalau kita memakai payung. Kenapa? Karena itu tidak menempel. Tapi ini masih ada perdebatan di antara para ulama. Ya. Kemudian memakai sepatu hoof, kaos kaki. Ya, hoof itu adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, jadi sepatu yang tinggi itu tidak diperbolehkan. Kaos kaki juga nggak boleh. Jadi pakainya apa? Pakainya sandal. Karena salah satu dari tujuan ibadah haji itu adalah bagaimana kita bisa merasakan keadaan saudara-saudara kita, teman-teman kita sesama muslim, bagaimana mereka ketika mereka dalam keadaan susah. Ya. Kemudian bagi perempuan menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi kalau perempuan itu larangannya ketika ihram adalah menutup wajah dan juga menutup wajah dan memakai kaos tangan, itu tidak diperbolehkan. Meskipun istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, pernah ketika haji bersama Rasulullah SAW, beliau menggunakan niqab, menggunakan cadar. Ya. Akan tapi ketika tidak ada laki-laki, beliau membuka cadarnya. Tapi kalau ada laki-laki, beliau menutup. Ya. Jadi ketika kita sedang melakukan ihram akan tapi takut akan terjadi fitnah, maka diperbolehkan memakai cadar niqab ketika ada laki-laki. Ketika tidak ada, itu harus dibuka. Kemudian selanjutnya larangan haji dan dam. Ini masih di larangan haji untuk laki-laki dan perempuan. Tadi kan dibedakan untuk laki-laki. Nah, kemudian untuk perempuan, nah ini untuk keduanya, laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah memakai bau-bauan atau wangi-wangian, yang memakai wangi-wangian yang harum pada badan atau pakaian. Nah, jadi tadi disunahkan memakai wangi-wangian itu sebelum ihram, ya, setelah kita mandi sebelum ihram itu memakai wangi-wangian. Tapi ketika sudah ihram itu kita tidak diperbolehkan untuk memakai wangi-wangian. Makanya tadi disunahkan memakai wangi-wangiannya di badan, bukan di baju. Kenapa? Kalau di baju kan awet, nanti masuk dalam pelanggaran. Ya. Tuh. Kemudian yang B, memotong atau mencabut rambut kepala atau bulu badan lainnya. Ya. Jadi ketika kita sudah ihram itu kita tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencabut rambut dan lain sebagainya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian memotong kuku dan menyisir. Kemudian melakukan akad nikah, ya. Haji niatnya nyari
nyari istri. Nah, ini tidak benar ya. Jadi kalau haji ya udah haji dulu. Nanti kalau mau nikah silakan, tapi setelah selesai haji, setelah tahallul kedua. Kemudian bersetubuh sebelum tahallul pertama, yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul. Kemudian berburu atau membunuh hewan, ini tidak diperbolehkan. Haji malah berburu, kemudian membunuh hewan, memotong tumbuh-tumbuhan, itu juga tidak diperbolehkan ketika kita ihram. Kemudian menebang pohonan di tanah suci. Nah, ini menebang pepohonan, memotek saja itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian berbuat kotor, berkata cabul, porno dan lain sebagainya, kemudian bertengkar, nah ini tidak diperbolehkan ya. Jadi ketika kita kesana niatnya adalah ibadah di tanah suci, karena tidak semua orang mendapat kesempatan di sana, jadi kalau kita di sana ya udah fokus untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjut ke beberapa jenis-jenis dam dalam haji ya, jenis dam. Yang pertama adalah dam karena melakukan hubungan suami istri dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Nah, itu. Dendanya apa? Dendanya yang pertama adalah menyembelih seekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing. Yang pertama ketika kita mampu menyembelih unta atau lembu atau 7 ekor kambing, itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, di situ wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makanan seharga unta atau lembu ya. Tadi kalau nggak mau beli lembu, nggak mau beli unta, maka boleh menyedekahkan ya seharga unta. Misalnya kalau beli unta 10 juta, ya udah 10 juta ini disedekahkan untuk memberi makan fakir miskin. Kemudian bila tidak sanggup maka berpuasa dengan cara 1 mud ya 0,8 kg itu dihitung 1 hari puasa. Ya kalau 1 ekor untanya misalnya 1 ton, ya berarti tinggal dibagi aja puasanya berapa hari ya. Nah, itu mungkin itu lebih dan sangat berat. Ya, itu untuk dam karena melakukan hubungan suami istri. Yang pertama tadi menyembelih unta atau sapi atau 7 ekor kambing. Kalau nggak bisa atau nggak mau, berarti mensedekahkan seharga 1 unta atau 1 ekor sapi dengan memberikan makanan kepada orang miskin, atau kalau nggak dengan berpuasa dengan sebanyak daging unta tersebut ya. Kalau daging unta dengan dihitungan 1 mud itu sama dengan 1 hari. 1 mud itu adalah 0,8 kg, jadi nggak sampai 1 kilo. Itu dam untuk yang bersetubuh sebelum tahallul pertama. Yang kedua, dam karena melanggar salah satu larangan haji. Nah, dam karena melanggar salah satu larangan haji. Di sini yang pertama adalah menyembelih seekor kambing. Misalnya dia memakai wangi-wangian. Nah, itu di situ dia menyembelih seekor kambing, kemudian puasa 3 hari. Kalau enggak bersedekah dengan 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin ya, itu pilihannya. Kalau bisa kurban 1 ekor kambing, kalau enggak bisa puasa 3 hari, kalau enggak mampu lagi bersedekah dengan 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 fakir miskin. Kemudian selanjutnya dam karena melaksanakan haji tamato atau qiron ya. Kalau kita melakukan hajinya, kita milih haji tamato atau qiron, maka di situ harus pasti terkena dam. Damnya adalah menyembelih 1 ekor kambing ya. Haji tamato itu haji yang apa? Haji tamato itu yang umroh dulu, baru setelah itu haji. Kalau haji qiron itu membarengkan antara umrah dengan haji, maka di sini pasti kita kena dam. Damnya adalah dengan menyembelih 1 ekor kambing. Kalau tidak bisa berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Itu untuk tadi dam karena melaksanakan haji tamato atau qiron. Kemudian yang keempat adalah dam karena meninggalkan salah satu wajib haji, dikenakan dan sama dengan melakukan haji tamato dan qiron ya. Kalau meninggalkan salah satu wajib haji, sama damnya
Seperti kita melakukan haji tamattu dan qiron. Apa itu? Menyembelih 1 ekor kambing. Kalau nggak bisa, ya nggak punya uang misalnya, nggak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 harinya di tanah air. Kemudian dam karena berburu atau membunuh binatang buruan, ya. Misalnya kita haji malah berburu, kita lihat ada binatang buruan misalnya kijang. Nah, kita tembak, kita bunuh untuk diburu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Yang pertama, hukumannya adalah, damnya adalah menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Nah, misalnya ada dara, di sana kan banyak dara, kita berburu burung dara. Nah, ya kita damnya harus menyembelih 1 ekor burung dara. Atau bersedekah kepada fakir miskin dengan seharga binatang tersebut. Misalnya kalau kita berburunya kijang, kalau kijang kan kita nggak bisa beli kijang nih. Nah, berarti dihargain, misalnya kijang ini harganya berapa. Nah, misalnya kijang harganya 50 juta. Nah, maka kita bersedekah dengan seharga 50 juta tersebut. Kemudian puasa sebanyak seharga binatang tersebut, sama kayak dia, puasa sebanyak seharga binatang. Setiap 1 mud wajib puasa 1 hari. 1 mud itu 0,8 kilogram, ya. Jadi banyak sekali kalau puasa, ya. Makanya ketika kita pergi haji, ibadah haji, ya sudah, kita niatkan bismillah, haji ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lain-lain. Larangan-larangannya harus betul-betul dipatuhi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.